Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ranti Puspasari SPD. Ibu membawakan mata pelajaran Praktikum Akuntansi Lembaga atau Instansi Pemerintahan. Nah, pada hari ini Ibu membawakan materi dana perimbangan, di mana nanti akan Ibu jelaskan apa itu dana perimbangan. Jadi sebelum kita memasuki materi, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Sebelum kita memasuki materi, sebaiknya kita harus mengetahui namanya kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama adalah menganalisis transaksi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, aset daerah, kewajiban daerah, dan ekuitas dana daerah. Dan yang kedua, melakukan pencatatan transaksi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, aset daerah, kewajiban daerah, dan ekuitas dana daerah. Kita masuk ke dalam indikator pembelajaran. Nah, indikator pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan dana perimbangan, dan yang kedua, menguraikan jenis-jenis dana perimbangan. Kita masuk ke dalam materinya yuk. Nah, di sini adalah dana perimbangan, di mana dana perimbangan itu adalah merupakan sumber pendapatan daerah yang berupa dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai semua tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Jadi perimbangan ini adalah pendapatan dari daerah yang diberikan yang berasal dari APBN negara, anggaran dari negara untuk peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat. Oke, kita masuk ke dalam tujuan pemerintahan pusat melakukan transfer dana kepada pemerintahan. Yang pertama adalah sebagai tindakan nyata untuk mengurangi ketimbangan pembagian dana baik vertikal maupun horizontal. Dan yang kedua, suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintahan dengan menyerahkan sebagian kewenangan di bidang pengolahan keuangan negara dana agar manfaat yang dihasilkan dapat dinikmati oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Oke, kita masuk ke bagian daerah. Nah, di sini kita itu bagian daerah memiliki namanya bagi hasil, pajak, bagi hasil bukan pajak, di mana itu memiliki namanya sumber-sumber dari penerimaan perpajakan yang dibagi hasilnya meliputi pajak penghasilan PPH. Jadi pajak penghasilan PPH itu yang memiliki namanya NPWP dan memiliki namanya pasal 21 dan pasal 25 atau 29 untuk orang pribadi, pajak bumi bangunan atau yang biasanya disebut PPB, serta bagian perolehan hak atas tanah ataupun bangunan yang biasanya disebut BPHTB yang ditetapkan masing-masing itu adalah 20%. Dari penerimaan 20%, daerah terdiri 8%-nya itu adalah dari bagian dari kabupaten ataupun kota. Jadi yang 8% itu adalah penerimaan dari daerah dan 12% itu adalah dari kabupaten ataupun kota. Jadi pajak yang diterima itu tidak bisa sama, berbeda. Jadi dari daerah ataupun dari kota atau kabupaten itu berbeda, tidak bisa sama pajak atau bagi hasil pajaknya. Oke, kita masuk ke dana alokasi umum, di mana dana alokasi umum itu yang biasanya disebut DAU adalah sejumlah dana yang dialokasikan pemerintahan pusat kepada setiap daerah otonom atau yang biasanya disebut provinsi, kabupaten, kota
yang ada di Indonesia setiap tahunnya itu sebagai dana pembangunan. Nah, jumlah keseluruhan DAU ditetapkan itu sekurang-kurangnya itu adalah 26% dari pendapatan dalam negeri atau neto, dan ditetapkan dalam APBD dari daerahnya, anggaran. Oke, kita masuk ke dalam dana alokasi khusus, di mana nak dana alokasi khusus ini yang biasa disebut DAK itu adalah merupakan alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada provinsi, kabupaten ataupun kota, tentunya dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasionalnya. Jadi apa yang diminta oleh daerah itu akan didanai oleh pemerintahan dari APBN-nya. Jadi anggaran-anggaran itu harus sudah ditentukan setiap tahunnya. Jadi ada anggaran dana khusus, alokasi khusus, dan alokasi dana umum. Nah, kita masuk ke dalam kriteria pengelolaan DAK, di mana kriteria pengelolaan DAK itu yang pertama adalah kriteria umum yang biasa dirumuskan berbagai kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD. Dan yang kedua, kriteria khusus yang dirumuskan berdasarkan peraturan-peraturan undang-undang yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah. Dan yang ketiga, kriteria teknik yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah. Oke, kita masuk ke dalam pencatatan akuntansi pendapatan daerah. Nah, di sini nak memiliki namanya dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi pendapatan di PPKD. Nah, di sini adalah transaksi dokumen sumber penerimaan PAD. Jadi, yang harus kita catat adalah sumber ketetapan pajak daerahnya, dan yang kedua, surat ketetapan distribusi, dan yang ketiga, surat tanda bukti pembayaran, dan yang keempat, bukti penerimaan lainnya. Itu adalah dalam bentuk dokumen. Oke, ini adalah transaksinya. Jadi, transaksi pertama itu adalah untuk penerimaan pendapatan pajak daerah. Nah, dalam jurnalnya yang di debit ada kas di bendahara penerimaan, dan yang di sisi kredit adalah pendapatan pajak daerah. Sedangkan yang penerimaan pendapatan restribusi daerah itu di sisi debit adalah kas yang di bendahara penerimaan, dan di sisi kredit adalah pendapatan distribusi daerah. Dan yang ketiga ini adalah penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Yang jurnalnya itu adalah yang di sisi debit kas di bendahara penerimaan, dan yang di sisi kredit hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah. Dan yang keempat, penerimaan lain-lain PAD yang sah. Nah, ini adalah jurnalnya nak, yang di sisi debit kas di bendahara penerimaan, dan di sisi kredit lain-lain PAD yang sah. Itu dia, itu adalah standar jurnal dalam suatu transaksinya. Nah, itu saja materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kamu. Teruslah tetap semangat belajarnya agar kamu bisa mencapai tujuan kamu. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.